Shalom adik-adik di rumah, shalom Kak Doli yang cantik. Shalom Kak Novi, cantik juga. Kak Doli hari ini apa kabarnya? Luar biasa tentunya Kak Wah, Novi. puji Tuhan. Adik-adik juga pasti luar biasa ya Kak Doli Benar ya. sekali, karena mereka sementara libur lebaran kan. Libur panjang kan Kak Doli. Benar. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online hari ini bersama Kak Novi dan Kak Doli. Oke adik-adik, siapkan hati, kita akan masuk untuk menaikkan pujian kita serta doa-doa kita. Kak Novi ajak kita semua bangkit berdiri, adik-adik yang masih duduk boleh berdiri. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya Kak Doli. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Kak Novi ajak adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan masih memelihara kami hingga pada saat ini. Dan Tuhan masih mengizinkan kami untuk berjumpa kembali. Dan kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati adik-adik di rumah dan juga hamba dan juga Kak Doli sebagai guru yang akan memimpin sepanjang ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai selesai dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami telah berdoa, amin. Adik-adik di rumah masih berdiri kan?
Pasti dong Kak Novi. Biar sama seperti Kak Duli sama Iya. Kak Novi berdiri. Kak Novi masih mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu yang sangat istimewa. I Love You Jesus. Kak Duli tahu kan? Tahu. Oke, adik-adik juga tahu kan? Pasti mereka ingat Kak Novi. Oke, kita nyanyi bersama-sama I Love You Jesus. Oke, dengan tepuk tangan ya adik-adik ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my Think heart. about About deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Adik-adik, gimana lagunya, seru dan semangat kan? Iya Kak Novi, tapi kayaknya kurang kalau hanya satu lagu ceria yang kita nyanyikan. Benar Kak Duli, jadi kita harus tambah satu lagu lagi. Oke deh, lagu apa Kak Novi? Allahku besar, kuat Wow. dan perkasa. Tetap berdiri ya Tetap adik-adik. berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik silakan duduk kembali. Dan sekarang kita mau menaikkan segala doa-doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang perkasa, pencipta alam semesta dengan seluruh isinya, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami mau berdoa, berterima kasih untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam pendidikan kami.
Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetap memohon Tuhan kiranya terus melindungi bangsa dan negara kami, menyertai pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari yang paling tinggi sampai yang terendah. Dan kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar mereka bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Setiap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, bahkan program-program yang dibuat, biarlah itu ya Tuhan boleh menyentuh masyarakat banyak dan boleh membawa kebaikan bagi masyarakat banyak. Tuhan, Engkau juga tahu kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini sementara tidak baik-baik saja karena ada begitu banyak korupsi yang terjadi. Kami juga mau berdoa Tuhan kiranya menyertai polisi, TNI, ABRI dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami, dalam melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan menolong agar oleh anugerah Tuhan kedamaian, keamanan di negara kami Indonesia tetap terjaga. Kami mau berdoa juga Tuhan segala upaya untuk hentikan praktek-praktek korupsi yang ada di negara kami. Tuhan berkati agar dapat terlaksana dan negara kami boleh menjadi negara yang bebas dari korupsi. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau mau jamah hati mereka yang sementara melakukan praktek-praktek korupsi ini, para koruptor yang tidak lagi memiliki hati nurani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau berperkara atas mereka ya Bapa. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas mereka, nyatakan keadilan-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga banyak rakyat Indonesia yang boleh merasakan kebaikan Tuhan, sehingga apa yang telah mereka korupsi dapat dikembalikan dan dapat digunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat banyak. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di Kota Kupang dan secara khusus di GKIN Revival. Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan agar tetap kuat di dalam iman. Mereka dapat menjalani hari-hari kehidupan dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga sungguh dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan di gereja-gereja Tuhan. Engkau boleh menjamah hati mereka masing-masing, sehingga sungguh ya Tuhan, karena cinta akan Engkau sajalah mereka boleh berdiri dan melayani Tuhan. Jika Engkau dapat ada motivasi-motivasi yang tidak benar, hal-hal yang keliru di mata Tuhan dalam pelayanan-pelayanan umat-Mu, pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tuhan boleh menjamah hati, Tuhan sekiranya boleh mengingatkan mereka, menegur dan bahkan membawa mereka kepada pertobatan yang sungguh, sehingga sungguh ya Bapa dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan nama Tuhan dipermuliakan dan sungguh banyak orang boleh mendapatkan berkat atas semua yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang sementara libur. Tuhan kiranya menolong mereka boleh mengisi hari-hari liburan sekolah dengan hal-hal yang baik. Mereka boleh tetap belajar, meluangkan waktu untuk belajar. Mereka boleh meluangkan waktu untuk membantu orang tua. Mereka boleh meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa di hari-hari libur mereka. Sehingga sungguh dalam hari-hari istirahat mereka, hari-hari bermain mereka pun nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang juga mungkin sementara mengisi liburan dengan mudik atau pulang ke kampung halaman. Tuhan memberkati mereka, biarlah keberadaan mereka di sana boleh membawa sukacita tersendiri bagi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan senantiasa ada atas kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali loh hari ini Kak Novi bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah. Nah, hari ini Kak Novi mau ajak kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Novi ajak kita semua untuk sikap doa yang manis karena kita mau berdoa agar Tuhan menuntun kita dari awal sampai selesai perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membawa kami kembali berjumpa di sekolah minggu online hari ini ya Tuhan. Dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kesabaran, pendengaran yang baik, hati yang mau menerima firman. Dan juga biarlah kami boleh tenang sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Novi yang menyampaikan cerita firman Tuhan, Tuhan Yesus menolong agar dijauhkan dari segala hal-hal yang sesat, yang salah. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi adik-adik. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami taruh jam perenungan firman Tuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Nah, minggu ini Kak Novi mau ajak adik-adik untuk kita bersama-sama belajar dari Mazmur 119 ayat 105. Yang punya Alkitab atau HP, mari kita buka dan kita baca bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tema yang Kak Novi ambil hari ini adalah firman Tuhan adalah cahaya kehidupan. Adik-adik, Kak Novi mau tanya dulu nih, ada yang pernah melihat cahaya? Pasti pernah. Terus apa? Ada yang pernah melihat terang atau cahaya itu bagaimana? Oke, contoh sumber cahaya itu apa-apa saja ya adik-adik?
Ada matahari, ada bulan, ada lilin, ada lampu, bahkan ada pelita dan juga api loh. Karena sumber cahaya itu berarti yang bisa menerangi di dalam kegelapan. Nah, ayat Alkitab yang kita baca tadi dikatakan firman Tuhan adalah pelita dan terang. Artinya firman Tuhan adalah sumber cahaya bagi kehidupan kita setiap hari loh adik-adik. Adik-adik bisa membayangkan tidak kalau seandainya tidak ada cahaya atau tidak ada terang, yang ada hanya kegelapan. Wah, gelap gulita. Adik-adik bisa membayangkan kegelapan itu seperti tutup mata, terus tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa lihat ada mama, tidak bisa lihat ada papa, atau tidak bisa lihat benda-benda yang ada di sekelilingnya adik-adik. Kira-kira itu bagaimana? Pasti menyeramkan kan? Nah, terus pasti kalau hanya ada kegelapan, adik-adik maupun Kak Novi, kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa baca firman, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada terang. Begitu juga dengan kehidupan kita tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan benar, kita tidak bisa melangkah dengan baik. Artinya kita bisa jatuh di dalam kegelapan. Kegelapan yang Kak Novi maksudkan adalah dosa. Tanpa firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang mempunyai niat-niat jahat. Seperti nakal, seperti suka menyakiti hati mama papa, hati kakak adik, menyakiti hati teman, dan terutama kalau kita tidak hidup tanpa firman Tuhan, kita bisa menyakiti hati Tuhan Yesus lewat perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pasti ada yang bertanya, kok bisa sih tanpa firman Tuhan kita bisa menjadi jahat? Nah, begini adik-adik, firman itu sendiri adalah Tuhan. Dengar baik-baik, firman itu sendiri adalah Tuhan. Artinya kita akan jadi orang yang jahat jika tidak hidup dengan Tuhan, atau tidak hidup di dalam Tuhan, atau tidak hidup bersama dengan Tuhan. Kalau tidak hidup di dalam Tuhan, berarti kita bisa jadi tidak berteman dong dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau tidak hidup di dalam Tuhan, berarti kita bisa menjadi musuh dari Tuhan. Wah, bahaya ya adik-adik ya kalau tidak hidup dalam Tuhan ya. Selain itu, karena firman adalah Tuhan, maka kita butuh Tuhan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Artinya apa? Artinya kita butuh Tuhan setiap saat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat sesuatu yang benar. Tanpa Tuhan kita bisa binasa loh di neraka. Wah, mengerikan kan adik-adik? Mengerikan ya kalau hidup tanpa Tuhan. Kalau hidup tanpa firman Tuhan itu sangat mengerikan seperti yang Kak Novi jelaskan tadi. Makanya adik-adik penting sekali hidup bersama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari di rumah. Nah, itu bagi adik-adik yang sudah membaca, yang sudah bisa membaca, harus berusaha memotivasi diri untuk apa? Untuk baca firman di rumah. Kalau yang belum bisa membaca, perlu mendengarkan firman Tuhan lewat orang tua atau lewat ibadah sekolah minggu. Dengan firman Tuhan, kita semua itu akan dididik, diajar untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan dituntun untuk bagaimana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan satu-satunya juru selamat dunia. Adik-adik mau kan menerima Yesus Kristus? Nah, oleh karena itu adik-adik harus rutin baca firman Tuhan agar dituntun oleh Tuhan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Dan ada yang menarik loh adik-adik, dengan belajar firman Tuhan setiap hari, kita akan mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang istimewa itu adalah hubungan yang spesial dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus akan memberitahukan kepada adik-adik, bahkan juga kepada Kak Novi, tentang apa yang Tuhan Yesus sukai dan apa yang tidak Tuhan Yesus sukai.
Luar biasa kan kalau mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan tidak suka, kita bisa tahu. Karena Tuhan akan memberitahukan lewat firman Tuhan yang ada di Alkitab yang adik-adik punya di rumah. Wah, menarik kan? Kita bisa menjadi sahabat dari Tuhan Yesus kalau kita rajin berdoa, rajin baca firman. Senang sekali kan adik-adik? Bahkan firman Tuhan itu akan seperti cahaya lilin yang menemani adik-adik dalam keadaan susah, berduka, bahkan sedih. Firman itu akan memberikan adik damai. Hati adik-adik itu damai lewat cahaya yang indah di hati adik-adik semua. Luar biasa kan? Jadi, mau kan setiap hari belajar dan baca firman Tuhan? Biar kita memiliki cahaya yang indah yang menerangi diri kita serta menerangi orang lain. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Cerita hari ini tentang firman Tuhan adalah cahaya kehidupan. Jadi ingat yang Kak Novi pesan, rajinlah belajar baca firman Tuhan, dengarkan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan lewat Alkitab, maka kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita yang bisa menerangi diri kita dan juga menerangi orang-orang di sekitar kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cahaya bagi kehidupan kami, dan kami mohon Tuhan menuntun, membimbing kami agar kami tetap setia untuk baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan lewat Alkitab yang sudah Tuhan izinkan kami untuk punya. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendapatkan cahaya kehidupan itu, dan kami boleh menjadi terang untuk kehidupan kami dan juga kehidupan untuk orang lain. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati adik-adik di rumah agar mereka boleh menjadi terang bagi sekitar di mana mereka ada ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan harapan kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom adik-adik, kita sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Dadah. Adik-adik di rumah dan Kak Novi, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online kita. Benar sekali. Kembali Kak Doli mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Allah itu baik. Sambil bertepuk tangan boleh ya adik-adik ya. Dengan penuh sukacita kita menyatakan kebaikan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku
yang luar biasa yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kak Doli persilakan semuanya untuk duduk kembali dan mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Tuhan biarlah Engkau memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini dalam berkat Tuhan yang penuh dengan sukacita damai sejahtera itu berkelimpahan dalam hari-hari kehidupan kami. Dan jika Tuhan berkenan pertemukan kami kembali di minggu-minggu yang akan datang, dan dengan penuh sukacita kami mau bernyanyi bersama memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati kedua orang tua kami, memberkati sanak saudara kami, memberkati orang-orang yang kami kasihi dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya membuat berhasil dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah sekolah minggu online minggu ini. Amin. Amin Kak Doli. Kak Novi dan adik-adik Ya. semua, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.